Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan strategi keberlanjutan dari PT Bayan Resource Tbk yang beranggotakan 5 orang, yaitu Marcel Rahmawati dengan 3 digit NIM belakang 042, Christiana Tenael 047, Elsa Dilana Sikin 059, Adam Nabbani 131, dan Ripka Sahira Putri 348. Oke, untuk latar belakangnya itu, jadi perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan yang semakin ketat menurut setiap organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi tidak hanya dituntut untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, tetapi juga harus memiliki perencanaan yang matang agar mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Oleh karena itu, organisasi memerlukan suatu pendekatan manajemen yang mampu mengarahkan kegiatan organisasi secara sistematis dan rencananya itu melalui manajemen strategik. Nah, manajemen strategik itu penting dalam membantu organisasi untuk menentukan arah, tujuan, serta strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada. Melalui manajemen strategi, organisasi itu dapat melakukan perencanaan strategi yang jelas serta mengimplementasikannya strategi tersebut yang telah dirumuskan secara efektif. Dengan penerapan manajemen strategi yang baik, organisasi itu diharapkan mampu meningkatkan kinerja, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Selanjutnya yaitu teori manajemen strategi. Teori manajemen strategi yaitu merupakan proses penting yang dilakukan oleh organisasi untuk menentukan arah, tujuan, serta kebajikan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan seperti PT Bayan Resource Tbk tersebut, manajemen strategi itu berperan dalam mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan melalui dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Melalui penerapan manajemen strategi, perusahaan dapat mengelola sumber daya, mengendalikan risiko, serta memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan secara efektif dan bertanggung jawab. Strategi umum menurut Miles dan Snow. Strategi yang pertama yaitu strategi Defender, di mana strategi ini berfokus pada stabilitas pasar dan efisiensi operasional dengan mempertahankan produk atau segmen pasar yang sudah ada. Yang kedua ada strategi Prospektor, di mana strategi ini menekankan inovasi dan pencarian peluang baru melalui pengembangan produk, teknologi, atau pasar yang berbeda. Yang ketiga ada strategi Analyzer. Strategi ini merupakan kombinasi dari keduanya, yaitu mempertahankan bisnis inti yang stabil sambil mengikuti inovasi yang terbukti berhasil di pasar. Yang terakhir strategi Reaktor, menggambarkan perusahaan yang tidak memiliki arah strategi yang jelas dan hanya bereaksi terhadap perubahan lingkungan tanpa perencanaan yang matang. Selanjutnya penerapan strategi dalam perusahaan modern. Dalam praktik bisnis modern, perusahaan menerapkan strategi yang berbeda sesuai dengan kondisi industri dan sumber daya yang dimiliki. Perusahaan yang menekankan efisiensi operasional biasanya menggunakan strategi Defender untuk mempertahankan pangsa pasar yang stabil. Sebaliknya, perusahaan yang berorientasi pada inovasi dan teknologi lebih sering menggunakan strategi Prospektor untuk menciptakan produk baru dan memperluas pasar. Banyak perusahaan juga menggabungkan kedua pendekatan tersebut melalui strategi Analyzer sehingga mampu menjaga stabilitas bisnis sekaligus beradaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, definisi keberlanjutan dalam konteks bisnis. Keberlanjutan dalam konteks bisnis mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerja pada pertumbuhan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, perusahaan dapat menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan kelangsungan usaha di masa depan. Selanjutnya model Triple Bottom Line. Model Triple Bottom Line menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan harus dilihat dari 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Aspek sosial berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat. Sementara itu, aspek lingkungan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberlanjutan strategi. Keberlanjutan strategi perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya perusahaan, kemampuan inovasi, serta kepemimpinan yang memiliki visi jangka panjang. Sementara itu, faktor eksternal mencakup regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, tekanan dari pemangku kepentingan, serta perubahan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang mampu menyesuaikan strategi dengan berbagai faktor tersebut akan lebih mudah mempertahankan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Penelitian terkait. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya perusahaan tambangan yang mampu bertahan dalam fluktuasi harga komoditas umumnya memiliki efisiensi biaya dan juga integrasi operasional yang baik. Industri batu bara sangat dipengaruhi oleh perubahan harga global, sehingga perusahaan dengan pengendalian biaya yang kuat cenderung lebih stabil saat harga menurun. Penelitian lain juga menyebutkan bahwasanya perusahaan dengan sistem logistik terintegrasi mulai dari penambangan, pengangkutan sampai pengapalan memiliki daya saing lebih tinggi
tinggi karena dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Dalam aspek keberlanjutan, sektor pertambangan juga dinilai dari tanggung jawab lingkungan dan sosial, seperti pengelolaan reklamasi lahan, keselamatan kerja, pengurangan dampak lingkungan, serta kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Jika dikaitkan dengan PT Bayan Resource Tbk, di sini ada produksi batu bara sekitar 48-49 juta ton pada tahun 2024. Kemudian, sebagian besar penjualan itu ditujukan untuk pasar ekspor, memiliki infrastruktur sendiri seperti hauling road dan juga fasilitas pelabuhan, serta melaksanakan reklamasi dan juga pengelolaan lingkungan sesuai regulasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya strategi perusahaan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya efisiensi operasional dan penguatan sistem internal untuk menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Pada bagian profil perusahaan, PT Bayan telah bertransformasi dari sekedar operator tambang sejak tahun 1997 menjadi salah satu entitas energi yang paling terintegrasi di Indonesia. Kekuatan utamanya terletak pada model bisnis dari hulu ke hilir, serta kualitas produk batubara menjadi keunggulan kompetitif di pasar internasional. Untuk mencapainya, PT Bayan berpijak pada 3 pilar utama. Yang pertama yaitu mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham, kedua, keunggulan kompetitif dengan standar global, dan ketiga, tanggung jawab dan keselamatan kerja sebagai prioritas tertinggi. Dalam menghadapi dinamika transisi energi global, PT Bayan berfokus pada strategi jangka panjang melalui penguatan aliansi strategis, investasi berkelanjutan pada SDM, serta ekspansi cadangan yang terukur demi efisiensi biaya yang masif. Untuk yang pertama yaitu keberlanjutan strategi dengan menggunakan triple bottom line, yang untuk pada ekonomi, PT Bayan itu menempati posisi kuartil biaya terendah di pasar global, lalu mencapai biaya tunai rata-rata sekitar $37,8 MT, yaitu yang lebih rendah dari target anggaran mereka. Lalu juga untuk EBITDA itu mencapai sebesar 1,4 miliar. Nah, untuk bagian sosialnya, PT Bayan fokus pada standar kesehatan dan juga keselamatan kerja yang tinggi. Lalu juga memiliki program CSR yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar area tambang. Untuk yang terakhir di lingkungan, PT Bayan itu memproduksi batu bara dengan kandungan sulfur dan abu yang sangat rendah. Lalu juga menerapkan standar praktik terbaik untuk meminimalkan dampak operasional terhadap ekosistem. Berlanjutan strategi dengan driver and barriers. Driver sendiri adalah faktor pendukung. Nah, PT Bayan ini memiliki faktor pendukung seperti kepemilikan mandiri atas Balikpapan Coal Terminal atau BCT dan juga jalur angkut khusus yang dapat mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Lalu juga memiliki cadangan batu bara yang besar dengan stripping rasio yang rendah. Dan juga target produksi yang selalu meningkat dan dapat menurunkan biaya tetap per unitnya. Lalu ada faktor penghambat atau barrier seperti anomali cuaca yang dapat mengganggu logistik sungai. Lalu juga ada kenaikan harga bahan bakar dan suku cadang yang dapat meningkatkan biaya operasional. Dan yang terakhir adalah tekanan global untuk beralih ke energi terbarukan yang dapat mempengaruhi permintaan pasar dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir yaitu keberlanjutan strategi dengan daya tahan pasar dan perubahan lingkungan eksternal. Ketahanan terhadap gejolak harga, PT Bayan Resource menggunakan strategi survivor dengan basis biaya rendah, yaitu tetap memiliki profit saat harga pasar jatuh ke titik terendah atau floor price. Yang kedua, ketahanan operasional dengan pembangunan mitigasi risiko logistik dengan fasilitas muara pahu sebagai jalur alternatif saat permukaan air sungai surut dan memastikan pengiriman dapat tetap berjalan. Selanjutnya yaitu profitabilitas dan daya saing. PT Bayan Resource menitik beratkan evaluasi kinerja strateginya pada optimalisasi efisiensi biaya nyata yang secara langsung dapat memperkuat struktur profitabilitas perusahaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta memaksimalkan keunggulan operasional untuk mengamankan daya saing jangka panjang. Pembanding dengan pesaing, PT Bayan Resource menggunakan strategi pada efisiensi biaya nyata dengan melihat kinerja keuangan khususnya pada tahun 2024 sebagai gambaran profitabilitas perusahaan dan keunggulan operasional usaha untuk meningkatkan daya saing. Tipe strategi umum perusahaan. Jadi berdasarkan dengan identifikasi serta karakteristik, strategi yang ditetapkan termasuk strategi defender, yaitu mempertahankan posisi pasar dengan efisiensi operasional dan juga pengendalian risiko. Kemudian ada kekuatan. Yang pertama, skala ekonomi besar, integrasi rantai pasok, kinerja keuangan yang kuat, fokus pasar ekspor, dan keberlanjutan operasional. Dan kemudian ada juga kelemahan, yaitu ketergantungan pada satu komoditas, fluktuasi harga global, transisi, dan juga tekanan regulasi lingkungan. Di sini ada juga catatan analitis, di mana strategi defensif yang diterapkan itu memberikan stabilitas dalam jangka menengah, tetapi ketergantungan pada batu bara menjadi risiko jangka panjang, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan inovasi atau diversifikasi usaha untuk menjaga keberlanjutan di masa depan.
Kesimpulannya yaitu, analisis menyimpulkan bahwa PT Bayan telah berhasil menerapkan manajemen strategik yang terintegrasi dengan menjadikan penguasaan infrastruktur sebagai pilar utama keunggulan kompetitif. Keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan strategi yang konsisten terbukti menghasilkan kinerja keuangan yang sehat serta pertumbuhan volume produksi yang unggul di atas standar industri ke depan.